Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Rekan-rekan Sesnot, pada video pendek ini kita coba melihat tentang beberapa event gempa yang terjadi secara global, dan ini berdasarkan informasi dari situsnya IRIS. Video ini dibuat pada tanggal 23 Juni 2021, pukul 21:08 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau kita lihat di sini dari GMT pukul 14:08 harusnya waktu GMT. Dan ini tampilan secara global event-event gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir, kemudian yang terjadi kemarin, 2 minggu, dan 5 tahun yang lalu. Nah, di sini terlihat bahwa sebuah tampilan dari sebaran kegempaan, kalau yang berwarna merah, seperti yang di sini, ini merupakan gempa-gempa yang terjadi dalam 24 jam yang lalu. Ada beberapa event gempa, seperti yang di bagian selatan dari benua Amerika. Kemudian ini di daerah Peru, ada event yang terjadi di sana dalam 24 jam terakhir. Kemudian ini di dekat New Zealand, antara New Zealand dan Australia kelihatannya. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia, dalam 24 jam terakhir tidak ada lingkaran merah, artinya tidak ada event gempa yang terjadi di Indonesia dalam 24 jam terakhir. Saya coba masuk ke situsnya USGS. Nah, jika kita lihat pada situsnya USGS, maka kita akan menemukan sebuah profil. Kita fokus di wilayah Indonesia, tidak ada event gempa dalam 24 jam terakhir di Indonesia dengan magnitudo lebih daripada 4,5. Karena kalau yang kurang dari 4,5, mungkin kalau dari situs BMKG itu ada event kegempaan. Misalkan kalau saya masuk ke situsnya INATWS, maka dalam 24 jam terakhir, kita coba saya reload, maka ada berapa event gempa yang kurang dari 4,5, seperti yang terjadi di Irian Jaya, di Papua 2,5, kemudian di Flores 2,5, kemudian di Sumatera, di Jawa 2,5. Dan tidak ada event gempa yang di atas 4,5 dalam 24 jam terakhir. Saya coba masuk lagi ke webnya USGS. Namun di sini kita bisa menemukan beberapa event gempa seperti yang terjadi di Alaska, sangat ramai event-event gempa yang di sana. Kemudian di sesar San Andreas, kemudian di Laut Karibia masih ada event kegempaan di sana, kita perhatikan. Kemudian di Peru, ini ada satu event gempa di Peru, dan juga di Chili yang kelihatannya lebih daripada 5. Kemudian ada satu gempa yang terjadi di Punggungan Tengah Samudra, di sini di Lautan India, dan ini kita pahami sebagai gempa-gempa yang terjadi di zona opening atau di zona Mid-Oceanic Ridge, di mana ada dua lempeng yang bergerak saling memisah. Dan ini kita temukan ada sebuah profil triple junction, di mana pertemuan 3 buah lempeng yang berbeda. Jadi profil pertemuan 3 buah lempeng di zona triple junction. Selain itu juga ada beberapa gempa di pertemuan antara India dan Eurasia, dan ini kita lihat yang warna merah ini merupakan wilayah pertemuan atau batas pertemuan antara benua India dengan benua Eurasia, lempeng benua Eurasia, dan di sini terbentuk tumbukan antara lempeng benua dan lempeng benua yang dikenal dengan collation. Selain itu di bagian Yunani, di Yunani kita menemukan ada beberapa event gempa di sana. Dan kalau kita lihat secara umum ini, secara keseluruhan, kegempaan dalam 24 jam terakhir ini tidak ada gempa-gempa yang signifikan. Dan kita berharap tidak ada gempa yang merusak dalam beberapa waktu ke depan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi juga kewaspadaan bagi kita yang berdiam atau yang mukim di zona-zona aktif tektonik seperti di Indonesia, untuk selalu waspada dan selalu meningkatkan mitigasi untuk mengurangi dampak risiko dari gempa bumi. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai bertemu pada video
atau catatan gempa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.